Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Relative Biological Effectiveness atau RBE. Ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya Sasanti Maya, Daherlina Anwar, Ardila, Igusti, Khairullah, Vivi, dan juga Elva. RBE. RBE atau Relative Biological Effectiveness didefinisikan sebagai rasio dari dosis yang diperlukan oleh dua jenis radiasi yang berbeda guna untuk memberikan dampak yang sama pada suatu jaringan atau objek biologis. Selanjutnya, tujuan RBE. Di mana tujuan RBE itu sendiri adalah untuk melihat perbandingan dosis hasil tes tersebut dengan dosis referensi ketika menghasilkan efek biologi yang sama pada medium atau sel yang diradiasi. RBE dan pemberian dosis, di mana ketika kita itu hendak menentukan dosis untuk suatu proses penyinaran baru, seorang onkologis akan mengukur berbagai faktor dan sumber informasi, di mana yang pertama itu adalah variasi RBE pada berbagai macam daerah penyinaran dan kedalaman. Yang kedua, efek atau perubahan lain pada skema fraksionisasi dibandingkan dengan referensi. Yang ketiga, fakta bahwa pada pemberian dosis yang sama, distribusi dosis pada tumor atau PTP dalam jaringan normal krisis atau critical normal tisu dengan menggunakan ion dapat menghasilkan dampak yang sangat berbeda bila dilakukan menggunakan foton atau partikel lain. Yang terakhir adalah dampak dari pengalaman klinis personal sebelumnya dan informan yang dilaporkan dari pusat perawatan lain. Nah, dari faktor-faktor ini dapat memberikan pengaruh pada hasil klinis dan memberikan dampak pada pemberian dosis yang direncanakan. Nah, selanjutnya untuk aplikasinya di sini dosis yang diserap dapat menjadi indikator yang buruk dari efek biologis radiasi. Karena efek biologis dapat bergantung pada banyak faktor lain, termasuk jenis radiasi, energi, dan juga jenis jaringannya. Nah, efektivitas biologis relatif dapat membantu memberikan ukuran yang lebih baik dari efek biologis radiasi dengan persamaan RBE sama dengan dx per dr. Berbagai jenis radiasi memiliki efektivitas biologis yang berbeda, terutama karena untuk mentransfer energinya ke jaringan dengan cara yang berbeda. Foton dan partikel beta memiliki koefisien transfer energi linier atau LET yang rendah, yang berarti bahwa mereka mengionisasi atom dalam jaringan yang berjarak beberapa ratus nanometer. Sebaliknya, partikel alfa dan neutron yang jauh lebih masif meninggalkan jejak atom terionisasi yang lebih padat, berjarak sekitar 1/10 nanometer. Nah, kemudian untuk RBE ini dapat digunakan baik untuk kanker atau resiko stokastik ataupun untuk efek reaksi jaringan yang berbahaya atau juga deterministik. Jaringan memiliki RBE yang berbeda tergantung pada jenis efeknya. Untuk radiasi LET tinggi yaitu pada alfa dan neutron, RBE untuk efek deterministik cenderung lebih rendah daripada efek stokastiknya. Selanjutnya. Mode eksperimen RBE. Biasanya, evaluasi efektivitas biologis atau RBE relatif dilakukan pada berbagai jenis sel hidup yang ditumbuhkan dalam media kultur, termasuk sel prokariotik seperti bakteri, sel eukariotik sederhana seperti tumbuhan bersel tunggal, dan sel eukariotik tingkat lanjut yang berasal dari organisme seperti tikus. Dosis disesuaikan dengan titik L di 30, yaitu jumlah yang akan menyebabkan
30% sel menjadi tidak dapat menjalani pembelahan mitosis atau untuk bakteri pembelahan biner, sehingga disterilkan secara efektif. Bahkan jika mereka masih dapat menjalankan fungsi seluler lainnya, LD50 lebih umum digunakan. Tetapi siapapun yang menggambar plot tidak menyadari bahwa garis isi yang paling dekat dengan setengah antara faktor 10 pada plot log sebenarnya adalah 3, bukan 5. Nilai LD50 sebenarnya adalah 1 abu-abu untuk ion karbon dan 3 abu-abu untuk foton. Jenis radiasi pengion yang paling dipertimbangkan dalam evaluasi RBE adalah sinar X dan sinar gamma. Keduanya terdiri dari foton, radiasi alfa, inti helium 4, radiasi beta, elektron dan positron, radiasi neutron, dan inti berat, termasuk fragmen fisi nuklir. Metode eksperimen RBE bergantung pada yang pertama, bergantung pada jenis jaringan. Awalnya ditemukan bahwa sinar X, sinar gamma, dan radiasi beta pada dasarnya setara untuk semua jenis sel. Akibatnya, efektivitas biologis relatif radiasi beta dan foton pada dasarnya adalah 1. Untuk jenis radiasi lainnya, RBE bukanlah kuantitas fisika tereliminasi yang baik, karena agak bervariasi dengan jaringan dan dengan tempat penyerapan tepat di dalam sel, sehingga memungkinkan jauh lebih tinggi, yaitu 6.500 dengan sinar X sebagai akurasi pada oposit. RBE adalah 4-6. RBE neutron adalah 4-6 untuk bakteri, 4-12 untuk sel eukariotik sederhana, dan 12-16 untuk sel eukariotik tinggi. Berikutnya, yang kedua, ketergantungan pada lokasi sumber. Pada percobaan awal, sumber radiasi semuanya berada di luar sel yang disinari. Namun, karena partikel alfa tidak dapat menginteraksikan fluid mati keluar dari formasi yang mereka dapat melakukan kerusakan yang signifikan hanya jika mereka berasal dari ukuran atom di dalam tubuh. Karena kisaran partikel alfa biasanya sekitar diameter sel eukariotik tunggal. Lokasi yang dapat dari alfa yang memancarkan dalam sel jaringan menjadi signifikan. Next. RBE sebagai fungsi dari LET. Agar sel terbunuh, energi yang cukup harus disimpan untuk menghasilkan pemutusan untai ganda yang cukup. Radiasi LET yang rendah tidak efisien karena lebih dari satu partikel mungkin harus melewati sel untuk menghasilkan pemutusan DNA yang cukup. Radiasi pengion yang padat juga tidak efisien karena radiasi pengion yang lebih padat dengan mudah menghasilkan pemutusan DNA, tetapi energi terbuang karena terlalu berdekatan. Untuk radiasi LET yang optimal, itu menyimpan jumlah energi yang tepat per sel. Nah, LET optimal sendiri itu berkisar antara 100 kilo elektron volt per μm. Untuk radiasi yang memiliki LET optimal itu adalah beberapa ratus kilo elektron volt, proton energi rendah, dan partikel. Saat LET meningkat, RBE meningkat perlahan pada awalnya. Kemudian lebih cepat saat LET meningkat melebihi 10 kilo elektron volt per μm. RBE mencapai maksimum sekitar 100 kilo elektron volt per μm. Di luar nilai ini, RBE akan turun. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus. Bisa di next.
Untuk contoh kasus yang kami ambil adalah nilai biologis relatif atau LBI untuk terapi sinar proton. Terapi sinar proton klinis sendiri telah didasarkan pada penggunaan efektivitas biologis relatif generik atau RBI karena bukti lapangan yang tersedia menunjukkan pengobatan relatif kecil terhadap ada terlalu banyak ketidakpastian terkait nilai RBI untuk jaringan manusia manapun dalam mengusulkan nilai RBI spesifik untuk jaringan, dosis atau fraksi, energi proton, dan lain-lain. Menurut Paganetti et al. Tahun 2002 dalam eksperimennya, data eksperimental in vivo dan klinis yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan nilai RBI generik yang berkelanjutan dan untuk nilai itu menjadi 1,1 adalah wajar. Namun dari hasil eksperimen tersebut dikatakan bahwa ada wilayah panas lokal dan efektif biologis. Nah, hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan perawatan. Ada kebutuhan Nah, hal ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan perawatan. Ada kebutuhan khusus atau kebutuhan yang jelas untuk penilaian prospektif reaksi jaringan normal pada pasien yang diradiasi proton. Dan penentuan nilai RBI untuk beberapa jaringan yang merespon lambat, terutama sebagai fungsi dosis atau fraksi dalam kisaran 1-4 Gray. Next. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut adalah beberapa sumber atau pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai RBI. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.